kita, Pak Doni, yang masih memberikan kepercayaan kepada saya di hari tua saya, beri kesempatan untuk melayani firman. Dulu waktu muda saya memang itu tugas saya, tapi berpuluh tahun saya berhenti, kembali di hari tua, dijadwal lagi, disuruh lagi. Saya berterima kasih banyak. Terima kasih Pak Doni, kau masih ada kesempatan untuk lain kali, saya tidak tahu lagi. Sebelum firman ini, dua pengerja di rumah saya hari Kamis ya, pulang itu pagi-pagi sekali Ibu Silalahi datang ke rumah memberitahu bahwa salah satu ketua kami di Kayu Mas Timur sekitarnya meninggal. Terus saya sedih sekali secara daging, tapi firman Tuhan mengingatkan saya, dan itu firman pada pagi hari ini, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Terus Bapak ini setiap ada yang sakit di kompleks kami, Bapak ini Pak Sitanggang namanya, suka datang, Bu, kita perlu ke sana berdoa. Saya bilang saya nggak mampu lagi berjalan, saya jemput Ibu, saya antar kembali. Sudah saya dengar dia meninggal. Oh iya, pantas Pak Doni menyuruh saya khotbah tentang jangan takut mati, iya kan Pak? Memang harus berjaga-jaga. Jadi tadi baru tiba di sini, orang tua Pak Dati ngasih tahu, adiknya baru meninggal. Meninggal. Jadi kita harus bersiap-siap. Saya mau ambil firman Tuhan dari 2 Korintus 4 mulai daripada ayat 16 sampai ayat 18. Dikatakan demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang belum kelihatan itu yang kekal. Tapi kita selalu memperhatikan yang kelihatan. Contoh saya ini, sudah segala merosot mata, sudah nggak melihat. Puji Tuhan ada yang kitab tadi terletak karena kata saya lebih kecil dari sini. Merosot pendengaran. Kalau ada berkhotbah di sini setiap minggu, tinggal saya dengar 50%. Tapi saya tetap setia, karena itu yang diminta Tuhan dari kita, ya Pak ya. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan hanya sementara. Jadi kita ini juga hanya sementara. Seketika tubuh lahiria memberitahu tubuh
jasmani mengalami kemerosotan menuju kematian karena berbagai hal, kesusahan, sakit, penyakit. Itu proses alami. Contoh yang paling nyata, Pak, masa berkhotbah pakai topi? Pikir saya, Pak Doni, bisa saya pakai topi? Bisa. Angin sedikit, AC sedikit, sudah nggak mampu lagi. Saya rajin ke gereja, sedang khotbah hanya setengah suara pengkhotbah yang bisa saya dengar. Tidak dapat lagi dengan sempurna saya dengar, tapi roh saya dipimpin Roh Kudus. Saya bahagia, bersyukur karena saya memiliki hidup rohani Kristus. Setiap hari Minggu Roh Kudus sudah mengingatkan saya, membangunkan setengah 5 pagi. Tadi pagi gas saya habis, mau masak air mandi. Puji Tuhan, ada putra saya, teman saya Ricardo yang tidak pernah menolak permohonan saya kapanpun. Tapi bukan simsalabim orang tua dengan anak begitu. Ada proses itu, bukan simsalabim. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan contoh, jabatan tinggi, harta berlimpah-limpah, mobil mahal, mobil mewah, rumah bagus. Manusia yang belum sungguh-sungguh mengenal kebenaran, menyanjung, memuji, menghormati, terpesona, terkagum-kagum. Luar biasa sih begini. Tapi kita yang sudah di dalam Tuhan Yesus, mata jasmani kita boleh melihat itu, tapi mata rohani kita lebih lagi dikuasai Roh Kudus. Aduh, kenapa keluarga ini damai sejahtera padahal manusia sederhana? Dipimpin Roh Allah, dipimpin Roh Kudus. Mata jasmani kita boleh melihat, kagum melihat keadaan orang zaman sekarang. Tetapi karena kita sudah biasa dipimpin Roh Allah, Roh Kudus, biar mata rohani kita, karena hidup kita hanya sementara. Berapa tahun bapak-bapak? Dulu di Kejadian 120 tahun. Kalau yang terpanjang umur Metusalah 969 tahun. Karena dosa manusia di Kejadian 6 160 tahun. Tapi di Mazmur 90 hanya 70 tahun. Lewat dari situ penderitaan. Saya berapa? 84 tahun 3 bulan. Ya layaklah seperti ini. Tetapi karena sudah terbiasa bergaul karib dengan firman sejak muda, apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan. Karena saya tahu seizin Tuhan seluruhnya apa yang kita alami di hidup kita ini. Amin Pak Opa. Seizin dia tahu seperti pujian tadi ini. Selai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Dia izinkan segala sesuatu yang kita alami itu. Tapi Roh Allah yang ada di dalam roh kita mengingatkan kita senantiasa. Hei, kamu menyeleweng dari perintahku. Kalau kita tahu belajar firman Tuhan ini, pedoman kita ini harta benda, harta karun yang tak ternilai harganya firman Allah, yang akan digenapi pada orang yang takut akan Dia. Saya kagum punya Tuhan Yesus.
luar biasa. Apabila saya bukan manusia yang sempurna, enggak. Kalau ada melukai hati saya, tersinggung, wah kenapa? Berontak hati saya. Tapi Roh Allah, Roh Kudus, firman Tuhan mengingatkan, khotbahnya Pak Ibu Hesti, mengampuni berapa kali? Bukan 7 kali 7, 70 kali 7. Maksudnya enggak terbatas. Jadi Roh Allah lebih besar kuasanya daripada roh dunia yang mencoba merobohkan iman percaya saya kepada Tuhan. Biar sampai finish Tuhan kedapatan saya tidak bercacat celah di hadapanmu. Engkau panggil saya pagi, sore, petang, lagi tidur. Karena saya mau tidur. Efesus 4 ayat 26. Jangan matahari terbenam sebelum kamu mengampuni. Tuhan pasti dari pagi sore ada yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Darah Yesus, nama Yesus menyucikan, membasuh, mentahirkan saya. Siapa tahu saya lagi nyenyak tidur, engkau panggil saya. Biar saya ada di firman bersama Yesus, bersorak-sorai abadi selama-lamanya dan tidak ada taranya. Tapi Tuhan, saya sudah lakukan amanat agamu. Saya sudah lakukan perintahmu. Saya sudah lakukan firmanmu. Didik anak-anakmu takut akan Tuhan. Terdidik 7 putra saya, 7 anak saya, 5 putra, 2 putri. Pada umumnya hanya 2 orang yang sibuk di kerjanya, yang lainnya melayani. 2 pendeta. Kalau datang pendeta di Makassar 1, datang, katanya mama sakit begini-begini. Jangan takut. Saya nggak takut lagi. Terus sharing soal kebenaran firman Tuhan. Datang anak bungsu pendeta. Dan indah sekali. Bukan simsalabim Bapak Ibu. Kalau anak-anak takut akan Tuhan, dididik dari awal. Didoakan. Bukan simsalabim begitu terjadi, bukan. Oh, mama, saya dengar sakit. Saya mau berdoa. Udah di berbagai tempat itu semua anak-anak cucu-cucu. Saya mau berdoa. Saya angkat tangan. Mereka berdoa. Doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Elia manusia biasa. Sama seperti kita. Dia berdoa, Tuhan dengar. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia berdoa hujan turun. Biarlah kita orang benar di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan. Ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa kutuk, kata Ulangan 11. Biar kita taat dan kita luar biasa, bahagia luar biasa apabila Roh Allah, Roh Kudus tetap di dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, penyakit boleh datang, tapi selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tadi pagi sudah saya katakan, saya bangun pagi-pagi. Apa masih ada kesempatan lagi selain hari ini saya melayani firman? Itu Tuhan yang tahu. Kalau menurut fisik ini sudah nggak mampu lagi kena udara, sudah nggak mampu lagi kena angin, kena AC, kena apa. Tapi kok kalau ada putri saya di Bandung, kalau mama bertugas ya di gereja disuruh lagi minta tolong kursi di situ, jangan ke podium lagi ya. Begini itu karena kau dokter ya, dokter di atas segala dokter. Yesus Tuhan luar biasa. Saya bilang, saya taat sepenuh hati, tunduk sama atasan, tapi tunduk kepada Tuhan Yesus, vertikal kepada Dia. Jadi mari Bapak Ibu, tugas kita mendidik anak-anak kita supaya mereka takut akan Tuhan. Itu modal utama. Misalnya ada, saya banyak pun saya kasih sama Ricardo.
jauh lebih berharga. Doa saya kepada dia walaupun kondisinya kayak apa, gak pernah bersumut, gak pernah marah ke saya, anak saya enggak. Hormat dengan cucu-cucu semua. Dan abusan mereka datang ke rumah berdoa bersama-sama. Satu orang pun, walau pendeta 2 orang, Mama, saya ada tugas lagi pelayanan, berdoalah buat saya mau pulang. Tidak pernah satu keturunan saya keluar dari rumah tanpa saya doakan. Itu sudah seperti syarat yang utama, berdoa bersama. Dan sering kami sepakati, ayo kita kumpul berdoa. Betapa indah. Yang tak kelihatan, harta abadi, kurang dihargai, misalnya para penginjil pemberita firman, hidup pas-pasan, makan seadanya. Orang itu kurang dihormati orang dunia. Padahal Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat nanti tempat kita, tapi betapa sorak-sorai abadi, damai sejahtera, sukacita selama-lamanya. Jikalau sampai finish, sampai kita dipanggil Tuhan, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kedapatan kita tetap setia, tetap taat firman Tuhan, tetap kita sampai kita dipanggil bersorak-sorai selama-lamanya. Sementara kita 80 tahun lebih, udah luar biasa itu, mengalami sakit, penyakit, kesulitan, kekurangan, persoalan, pencobaan, masalah. Setiap kita punya masalah, Bu. Benar nggak? Punya masalah. Bukan masalah duit, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah ini, pekerjaan, segala. Punya masalah. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kamu kelegaan. Dari mana hula-hula kita nggak kasih kelegaan bagi kita loh? Walau kaya raya itu, tapi Yesus yang begitu baik. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kamu kelegaan. Sempurna dia menolong kita, menyelamatkan kita. Sempurna penghiburan dari dia, tak terbatas. Jikalau kau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kau, minta apa saja. Yohanes 15 ayat 7. Perlu kita tinggal di dalam firman. Pada mulanya dalam firman, firman itu bersama Allah dan firman itu Allah. Biar kita tetap tinggal. Kita anak, dia bapak kita. Anak saya, gak pakai punten, ini bahasa Sunda, gak pakai permisi, datang-datang dari itu. Apalagi anak bungsu saya yang pendeta. Mau makannya? Ambil, bebas saja makan. Dan saya sudah siapkan itu makanan di meja. Saya taksir, kegiatan sana ada pelayanan pemberkatan. Saya nggak mungkin datang. Ini lagi tugas ke IKN. Ini lagi apa? Jadi saya hafal waktu mereka datang ke rumah, siapa yang akan datang, saya siapkan. Wah, saya aplikasikan dengan kehidupan kita. Betapa Tuhan Yesus menyiapkan yang terbaik bagi kita, yang hati kita tetap berpaut dengan Dia. Dia tahu selai rambut kita jatuh, dia tahu. Saya manusia biasa yang penuh, yang terbatas ini. Aku tahu jadwal anak-anak saya, cucu-cucu saya, siapa yang akan datang. Ini yang baru meninggal di kubur kemarin, hari Senin. Pergi ke Pak Sitang kami itu, rumahnya
Tapi saya nggak mampu lagi berjalan. Tuhan, siapa kawan saya ke situ? Saya gedor-gedor rumah ibu Sila lagi, biar ada kawan saya, dianya nggak di rumah. Saya dengar sudah meninggal. Oh, ampuni saya Tuhan Yesus. Kurang lagi peka saya untuk suaramu pergi. Memang sudah berapa kali saya layani Bapak itu, sudah sungguh di dalam Tuhan. Jadi mari kepekaan kita kepada Tuhan. Kalau seperti contoh tadi, saya tahu jadwal anak-anak saya, cucu saya, siapa yang mau makan di rumah saya siapkan makanan. Ini sudah tua loh, gak punya pembantu saya. Tapi tidur siang saya memang gak bisa. Saya bekerja 84 3 bulan. Saya tidak manjain diri saya. Kapan dipanggil? Bersiaga. Biar yang mengenal saya, oh Ibu Sitorus nggak kemana-mana, nggak ke neraka itu. Udah bersama Yesus bersorak-sorai. Biar sampai finish kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Amin Ibu. Tugas kita ibu-ibu, bapak-bapak bukan simsalabim. Tugas kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka di dalam berbagai hal. Biar kita dapat ditiru sama mereka. Oh, orang tua kan begini, memang disiplin. Disiplin memang. Belum kita lihat bagian kita di sorga. Sorak-sorai abadi, sukacita abadi, damai sejahtera abadi. Mari kita harapkan ke sorga kita bersama-sama kelak. Amin. Jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada yang tinggal. Disiksa, lidah keluar, menjerit-jerit menggelepar di neraka. Tidak bisa lagi, jangan terlambat. Saatnya sekarang bertobat sungguh-sungguh. Bertobat itu apa? Roma 3 ayat 23 atau Roma 5 ayat 12. Semua kita telah berdosa, dosa dan turun seperti lagu siang menjalar kepada kita. Upah dosa maut. Supaya kita jangan ke maut. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus adalah setia dan adil, dan Dia mengampuni segala dosa kita. Bukan 90%, semua dosa kita. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang membuka pintu, aku masuk. Aku makan bersama-sama dengan dia. Roh Kudus mengetuk pintu hati kita. Kita buka. Ini aku Tuhan, orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Udah itu Wahyu 3 ayat 20. Sudah kita buka pintu itu, dia masuk. Yohanes 1 ayat 12. Kita jadi anak, dia Bapa kita. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Kalau kita sudah anak datang ke rumah bebas, nggak pakai permisi segala, bisa duduk, enggak. Saya lihat anak saya, cucu saya, mau duduk di sofa, mau duduk ke kamar saya, mau tidur ke sana, bebas. Oh, begitulah bebasnya saya di hadapan Tuhan. Jika kita di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi teladan sungguh di dalam Tuhan. Jadi mari kita supaya kita peserta sorga. Dengan dikatakan satu ayat lagi, Mazmur 91. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Panjang umur juga dikasih. Sebetulnya umur 60 tahun saya minta, kelewat banget. Dan 24 tahun lebih dilewatkan dari permohonan saya.
Maka saya ingat Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang sanggup melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Allah kita Allah yang setia, jauh daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dia akan memberikan kepada kita. Amin. Ada satu syarat, jika kita tinggal tetap bersama Dia dan Dia di dalam kita melalui Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur Bapak. Terima kasih buat setiap janji firman Tuhan. Biar kami bersiap-siap Tuhan, karena kami di bumi ini hanya sebentar, seketika. Tetapi Engkau telah menyiapkan tempat kami yang abadi, tempat sukacita, tempat berbahagia. Biarlah setiap kami Tuhan bertobat sungguh-sungguh Tuhan, mengaku dosa kami di hadapan-Mu, dan kami dipimpin Roh Allah, Roh Kudus, taat kepada perintah Allah. Jangan memakai logika kami, tapi kami menyerah sepenuh kepada Allah Bapa. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, supaya firman yang kami dengar pada pagi hari ini, Roh Kudus memeteraikan bagi setiap kami. Biar kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Terpujilah Engkau Allah gunung batu kami. Haleluya. Amin.